Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Investasi. Dan hari ini kita bakal ngomongin narasi-narasi yang ada di seputar pasar kripto buat bantu nenangin kalian. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Nah, jadi gue bikin video ini buat bantu menenangkan kalian karena seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sosial media masih banyak banget yang panik. Nah, jadi kenapa sih orang-orang pada panik? Sebenarnya karena ada satu food atau lagi banyak berita-berita yang beredar lah tentang sesuatu hal yang bikin kekhawatiran, yaitu regulasi dari Cina, dimana katanya Cina bakal melarang perdagangan kripto secara menyeluruh dan akan ada pengetatan regulasi terhadap kripto. Nah, jadi food dari Cina ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru, karena sebenarnya ini tuh udah sering kali beredar di 2020, bahkan di 2017 pas kripto itu lagi ngalamin apresiasi yang cukup tinggi. Ada food lagi dari Cina yang bilang bahwa mereka tuh akan melarang ICO atau Initial Coin Offering dan juga perdagangan kripto di Cina kayak sekarang. Nah, makanya ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru lah, karena ini emang narasi yang dibikin sama media sosial untuk membuat kekhawatiran dikala apresiasi terjadi kayaknya. Nah, tapi kalau dari sisi realitanya pun sebenarnya ini juga bukan kekhawatiran, karena seperti yang kita lihat sebenarnya banyak hal yang dilarang di Cina kayak Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, dan Netflix. Tapi kenyataannya mereka masih tetap berkembang karena ujung-ujungnya pas di ban Cina, walaupun emang populasinya cukup banyak di sana dan supportnya cukup kencang, lama-lama akan terjadi diversifikasi di mana ketenarannya akan beredar di seluruh dunia dan juga mendorong produk tersebut untuk tumbuh kayak sosial media yang gue sebutin tadi. Nah, dari sisi kripto sendiri, karena Cina lagi menguasai pangsa pasar mining Bitcoin pun dan juga perdagangannya, dengan adanya pelarangan ini justru membuka jalan untuk diversifikasi tersebut. Karena kemungkinan besar dengan pelarangan ini justru nanti kripto akan mulai tersebar dan mulai terdesentralisasi secara nyata. Nah, buktinya sekarang pun juga dari narasi kemarin yang tentang Bitcoin tuh nggak ramah lingkungan, sekarang solusi-solusinya pun mulai muncul. Bahkan orang yang mengangkat masalah ini, yaitu Elon Musk yang bikin foodnya di awal, ini juga udah ngomongin untuk meluncurkan solusi untuk mining yang lebih ramah lingkungan barengan Michael Saylor, CEO dari MicroStrategy, salah satu perusahaan keuangan yang mendukung kripto dan memiliki kripto yang cukup banyak. Nah, makanya karena ada sentimen ini, jadi kemarin tuh Elon Musk sempat ngomong sama beberapa miner atau penambang di Amerika Utara kalau kata tweetnya. Nah, makanya itu tuh membuka jalan untuk terjadi persebaran pemerataan Bitcoin mining, jadi nggak tersentralisasi di Cina lagi. Dan juga dengan adanya negara-negara Skandinavia yang menggunakan energi terbarukan, kemungkinan besar mereka juga akan mengambil pangsa pasar yang membuat Bitcoin mining lebih ramah lingkungan dan juga lebih terdesentralisasi. Nah, jadi kalau dari sisi food mining dan juga environmental issues atau permasalahan lingkungan, kayaknya ini bakal ada solusi lah dengan juga didorongnya renewable energy atau energi terbarukan. Nah, tapi kalau dari sisi regulasi pun sekarang juga kayaknya akan terbuka jalan yang lebih enak nih, karena sekarang Amerika pun baru aja ngomong bahwa beberapa pejabat pemerintahnya menyatakan bahwa sekarang tuh regulasi terhadap kripto kayaknya belum bakal ada, yang membuka jalan untuk aktivitas kripto untuk lebih luas lagi. Karena kemarin tuh sempat mau ada wacana diregulasi, tapi kenyataannya sekarang pun juga belum jadi regulasinya, makanya belum ada regulasi yang lebih ketat lah yang membuka jalan untuk beroperasi lebih bebas. Pun juga kemarin pemerintah Amerika melalui bank sentralnya itu baru aja membuat beberapa pernyataan tentang kondisi makroekonomi di Amerika, di mana beberapa pejabat dari Fed Open Market Committee atau Komite Operasi Pasar Terbuka di Bank Sentral Amerika itu tuh baru aja ngomong kalau kondisi sekarang tuh lagi mengarah ke pandangan ekspansif, di mana kalau misalnya pandangan ekspansif, biasanya uang beredar tuh justru didorong untuk lebih beredar di perekonomian, yang membuat konsumsi dan investasi itu lebih didorong dan bukan penyimpanan. Jadinya dengan adanya narasi tersebut, ya pasar kripto harusnya naik karena bagian dari investasi dan konsumsi tersebut. Nah, jadi dari Bank Sentral sendiri pun sekarang juga belum ada kabar lanjut lagi tentang regulasi kripto yang membuat Nah, dari Bank Sentral sendiri juga ada pernyataan lain nih, yaitu tentang update Central Bank Digital Currency. Tapi kayaknya itu baru akan dalam rencana dan belum ada rencana yang jelas banget untuk implementasinya kapan, dan belum sejelas Cina lah intinya. Makanya kayaknya sekarang kripto pun masih bebas beredar di Amerika.
pun dari sisi negara lain kita bisa lihat bahwa sekarang Rusia baru aja ngomong ada narasi bahwa kripto sebagai alat pembayaran tuh akan diperbolehkan. Nah, jadi salah satu pejabat legislasi dari Rusia itu baru aja ngomong bahwa sekarang akan ada rencana bahwa kripto tuh bisa dijadikan sebagai alat tukar, tapi yang secara kontrak lah, ibaratnya bukan secara mainstream tapi secara parsial. Nah, ini baru dalam rencana, tapi kemungkinan ini membuka jalan untuk penggunaan kripto sebagai alat transaksi di Rusia, yang membuka sentimen positif juga untuk pasar kripto. Nah, jadi kalau dari sisi negara kayaknya sekarang belum ada food lagi kecuali dari Cina dan juga dari Inggris yang emang dari awal tuh kurang suka sama kripto bank sentralnya. Tapi kalau dari sisi swasta, sekarang tuh bakal ada event Bitcoin konferensi Bitcoin 2021 di Miami, Amerika. Nah, jadi itu tuh akan berjalan pada 4-5 Juni dan akan dihadiri oleh beberapa pakar. Nah, ini juga eventnya kayaknya bakal meningkatkan kesadaran atau awareness tentang kripto di Amerika, yang dapat juga meningkatkan jumlah partisipasinya dalam jangka panjang. Nah, pun sekarang juga salah satu partisipannya di acara tersebut yaitu bilioner atau miliuner dolar Amerika, yaitu namanya Ray Dalio, yang kekayaannya ada di sekitar 20,3 miliar US dollar atau sekitar 291 triliun rupiah. Itu baru aja ngomong kalau di portfolionya tuh ada Bitcoin. Nah, ini tuh jadi sentimen positif bahwa ada investor besar yang percaya sama Bitcoin, karena dia sendiri ngomong bahwa dia tuh lebih percaya sama Bitcoin sebagai alat hedging alat pengaman terhadap inflasi daripada surat utang negara. Makanya ini tuh jadi sentimen positif banget yang dapat menggerakkan persepsi terhadap Bitcoin menjadi alat investasi yang cukup positif. Nah, terus kalau dari sisi investor institusional atau perusahaan-perusahaan keuangan besar, sekarang tuh banyak sentimen positif juga, di mana CEO dari JP Morgan, salah satu perusahaan keuangan terbesar di Amerika, dia tuh ngomong bahwa mayoritas kripto tuh akan naik dengan kapitalisasi pasarnya yang akan mencapai 5 triliun dolar Amerika. Nah, itu juga disandingkan dengan narasi dari Goldman Sachs, yang dimana dia itu juga merupakan sebuah perusahaan keuangan besar yang menyatakan bahwa akan ada perubahan yang besar di dunia keuangan ke aset kripto, karena aset kripto ini akan menjadi kelas aset yang terbaru lah, menyaingi beberapa aset-aset komoditas lainnya sebagai alat investasi. Jadi itu adalah sentimen-sentimen positif yang kayaknya bakal dorong mayoritas kripto ke depannya, karena emang sekarang ya walaupun ada koreksi ini, dalam jangka panjang mayoritas analis juga menyatakan bahwa pasar apresiasi atau buruan tuh belum selesai, karena ini merupakan koreksi singkat aja akibat udah cukup impuls lah apresiasinya. Nah, terus juga sekarang dari sisi institusional, ngomong-ngomong Goldman Sachs, sekarang tuh dia ngomong bahwa mayoritas altcoins juga masih akan tetap naik, tapi bareng Bitcoin. Tapi dia sendiri percaya bahwa Goldman Sachs sendiri percaya bahwa Ethereum tuh akan naik lebih tinggi dari Bitcoin menurut laporan yang dipublikasinya tentang laporan keuangan kuartal satunya, karena dia juga memiliki Ethereum yang cukup banyak di portfolionya. Maka ini juga dapat jadi sentimen positif untuk altcoins, terutama Ethereum, yang juga di bulan Juli nanti akan mengadakan hard fork atau pembaruan jaringannya menjadi Ethereum 2.0. Nah, jadi ngomong-ngomong Ethereum, kayaknya ini bakal jadi salah satu altcoins yang aman untuk kalian investasikan dalam jangka panjang, karena dengan adanya upgrade jaringan itu akan terjadi akan ada biaya transaksi yang lebih kecil, dan juga akan ada efisiensi yang meningkat juga dalam blockchain-nya. Nah, jadi kalau kita lihat chart Ethereum sekarang, kalau misalnya kalian mau beli sekarang tuh emang pergerakannya lagi cukup labil lah ibaratnya setelah koreksi impuls kemarin, karena sekarang dari grafik monthly-nya atau bulanannya tuh kelihatan bahwa ini tuh pergerakan breakout dan juga retest, dimana bulan ini tuh terjadi retest, tapi sekarang belum ada penutupan candlestick bulanan, karena penutupannya akan terjadi pada akhir minggu ini. Tapi kalau dilihat dari kondisinya sekarang tuh dia lagi membentuk candlestick doji, yang berarti kalau di candlestick doji tuh dia bodinya kecil terus wicknya panjang, dan itu menandakan ketidakpastian. Itu menandakan ketidakpastian. Nah, tapi kalau dari kita lihat dari chart pekanan, kayak sekarang tuh pekan lalu tuh dia 2 pekan yang lalu dia koreksi, dan sekarang tuh mulai rebound lagi, dan kemungkinan besar kalau misalnya dia bisa buka candlestick, kalau misalnya dia buka opening candlestick mingguan di bulan depan hijau atau lebih tinggi dari sekarang, itu kemungkinan dia pertanda bahwa Ethereum akan mulai pulih. Jadi pertanda yang
jelas untuk pemulihan dari Ethereum sendiri dapat dilihat pada akhir pekan ini, di mana akan banyak publikasi data perekonomian dan juga akan ada kadaluarsa kontrak futures dari Ethereum ini sendiri juga yang dapat menandakan pergerakan altcoins ke depannya. Kalau mau lihat support and resistance utama, sekarang support atau batas bawahnya ada di sekitar $2.300 dengan resistance-nya yang ada di $2.700 Amerika. Jadi kalau misalnya bisa ngelewatin resistance yang sekarang, kemungkinan dia akan mulai pulih bersama dengan terbukanya bulan baru di Juni yang akan banyak event tentang kripto. Jadi kalau ngelihat kondisi sekarang ya emang koreksi ini wajar karena bagian dari pergerakan teknikal di mana terjadi breakout dan juga terjadi retest, dan kemungkinan biasanya habis retest tuh akan naik lebih tinggi lagi, bahkan lebih tinggi dari all time high-nya di sekitar $4.000 kemarin. Kayak gitu deh. Jadi kalau kondisi pasar kripto sekarang dan sedikit analisis tambahan tentang Ethereum. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan. Banyak banget beritanya. Meninggal.